Pernahkah Anda memandang kehidupan sendiri, merasa lebih sebagai pejalan yang melintas daripada penulis kisah Anda sendiri? Seolah suara-suara di rumah masa kecil berbicara dalam dialek yang membingungkan jiwa, dan hasrat hati Anda selalu mengalun di frekuensi yang nyaris tak tergapai. Ini bukanlah bukti sebuah kesalahan, bukan pula kegagalan. Sebaliknya, inilah gema kenangan jauh dari jiwa Anda yang muncul ke permukaan, mengingat kebenaran yang tak lagi dipegang oleh pikiran sadar. Kedatangan Anda di dunia ini bukanlah kebetulan, bukan sebuah kecelakaan. Ini adalah perjalanan yang dipilih, disusun dalam keheningan, di luar cengkeraman waktu dan melampaui batas daging, dibisikkan menjadi nyata di antara helaan napas antar kedupan. Mungkin masa kecil Anda terasa seperti latihan tiada akhir untuk sebuah drama yang tak pernah Anda daftarkan secara sukarela, naskah yang dipaksakan, bukan dipilih. Barangkali Anda menyadari pola lama yang terus mengulang dalam relasi, gema-gema samar menggantikan fajar yang segar. Semua itu bukan kebetulan, segala sesuatu adalah resonansi, tari semesta yang mengalir sesuai rencana. Orang tua, saudara, dan para kekasih Anda tak satu pun hadir tanpa alasan. Mereka adalah cermin, penanda arah, dan pembuka jalan. Masing-masing adalah ambang batas yang Anda sepakati untuk dilintasi. Gagasan tentang pemilihan jiwa sebelum lahir, terutama tentang memilih orang tua, mungkin terdengar fantastis atau bahkan kejam, khususnya bagi mereka yang pernah menanggung luka mendalam di masa kecil. Namun, bila Anda melangkah melampaui batas nalar dan bersandar di hamparan luas jiwa, akan tampak gambaran yang jauh lebih rumit. Mereka yang membesarkan kita bukan sekadar wadah biologis. Mereka adalah saluran hidup tempat kita memasuki materi. DNA warisan mereka, siklus emosional mereka, alur kisah yang belum usai, semua itu adalah peta yang mesti dijelajahi oleh roh Anda agar dapat terbangun kembali kepada kejayaannya sendiri. Dari sudut pandang yang lebih tinggi, jiwa hidup di luar kronologi. Ia mengamati kurun waktu dan tak terhitung banyaknya kelahiran, merasa mana kebenaran yang masih perlu diwujudkan dan misteri apa yang masih menanti jawaban. Bertentangan dengan hasrat manusia akan kenyamanan, jiwa justru condong pada peziarahan dan inisiasi. Tujuannya bukan kenyamanan, melainkan membongkar ilusi. Kehendaknya pertumbuhan. Demi transformasi inilah, jiwa memilih syarat-syarat khusus, menyeleksi susunan keluarga yang paling tepat untuk metamorfosenya. Sosok orang tua memegang makna jauh lebih dalam dari sekadar simbolik. Mereka adalah arsitektur hidup, gumpalan emosi, kerangka pikir, dan karma warisan. Tindakan memilih ini bukanlah satu kejadian, tetapi anyaman yang dirajut bersama, dengan bimbingan para penuntun roh, kebijaksanaan jiwa itu sendiri, dan sering pula persetujuan jiwa para orang tua. Dialog suci ini digelar dalam sela bercahaya antara kehidupan, ruang yang oleh mistikus kuno disebut sebagai antar kehidupan. Di sanalah peran diterima, pelajaran dicanangkan, dan gerak cinta serta perjuangan dirancang dengan cermat. Bahkan sisi-sisi menyakitkan, kehilangan, penolakan, penyakit tak pernah menjadi hukuman kejam, melainkan elemen dari rancangan yang disusun demi kebangkitan. Melebihi DNA, seorang anak menyerap getaran suasana hati, luka yang tak terselesaikan, dan arus psikologis dari orang tuanya, khususnya sang ibu. Ilmu pengetahuan modern, seperti epigenetika, kini mulai menggemakan kebijaksanaan para leluhur. Emosi, trauma, dan bahkan harapan dapat membentuk ekspresi genetik seorang anak. Kita tidak hanya mewarisi peristiwa yang menimpa leluhur kita, kita mewarisi cara mereka merespons hidup. Jiwa memahami bahwa warisan tak kasat mata ini, pola-pola halus ini adalah kunci dari misinya sendiri. Bayangkan sebuah jiwa yang bertekad memahami ketangguhan. Ia mungkin memilih pendamping yang emosionalnya jauh, memaksanya membangun pusat kekuatan yang tak tergoyahkan.
Jika ingin menyembuhkan rasa tak berdaya dari kehidupan lampau, ia bisa memilih figur ayah yang dominan atau amat kritis, agar bisa menyalakan kekuatan baru dari dalam dirinya. Pilihan-pilihan ini bukan tindakan menyakiti diri, melainkan prestasi penguasaan. Jiwa tidak naif dan juga tidak ceroboh. Ia telah meramalkan berbagai pergulatan kepribadian di masa depan, tetapi menakar kemajuan bukan melalui kesenangan, melainkan lewat pencerahan, melalui terobosan dalam cinta dan pengenalan diri. Seringkali, pilihan-pilihan ini menggema kembali belitan karma lama. Dinamika antara ibu dan anak, antara saudara dan pesaing, antara sahabat dan musuh lama hadir kembali dengan wajah dan takdir baru. Pertukaran peran tersebut bukanlah kekacauan. Semuanya diarahkan oleh kebijaksanaan yang melampaui akal. Keluarga tempat kita terlahir adalah kalimat-kalimat yang belum usai dari kisah lama, berharap pada akhir yang berbeda di babak kali ini. Sangat penting bagi mereka yang terluka oleh asal-usulnya untuk ingat, memilih orang tua bukan berarti menyetujui untuk dirugikan. Itu adalah kesediaan untuk memasuki rantai energi di mana ujian-ujian itu mungkin terjadi, bukan untuk menjadi martir, melainkan menuju pembebasan. Ada jiwa-jiwa yang turun ke dalam sejarah keluarga yang berat untuk memutus pola lama, membebaskan diri dan leluhurnya dari derita yang tak terucap. Tindakan penyembuhan selalu memancarkan kesatuan. Sentuhannya mengalun ke belakang dan ke depan menembus generasi. Ketika kita membayangkan belahan jiwa, pikiran sering langsung melompat ke ranah asmara. Padahal, kontrak jiwa terdalam seringkali justru terjalin dengan saudara. Mereka yang hidupnya seiring dengan kita, entah sebagai sahabat, pesaing, ataupun orang asing. Saudara-saudara ini bukanlah sosok tanpa sengaja muncul dalam kisah Anda. Mereka bagian dari kelompok roh sejati yang berulang kali kembali bersama, menenun takdir demi pelajaran ingatan dan pembaruan. Dalam perjalanan jiwa yang tak mengenal waktu, eksistensi kita tak pernah menjadi perjalanan yang menyendiri. Kita lahir di lingkaran jiwa-jiwa sekandung, masing-masing memainkan peran yang terus berganti sebagai saudara, orang tua, anak, dan bahkan musuh, melewati kehidupan dan zaman. Ini bukan sekadar tindakan pengabdian, tapi juga sebuah kebutuhan mendesak. Pembelajaran terdalam kita tumbuh subur oleh gesekan dan empati unik yang hanya mereka mampu hadirkan. Saudara, khususnya, membawa alkimia tersendiri, berakar dari satu tanah, namun berkembang ke bentuk yang berbeda-beda. Orang tua melambangkan otoritas dan masa lalu. Saudara adalah rekan setara, cermin yang terlahir bersama, menempuh jalur masing-masing hingga membentuk rupa diri yang sangat berlainan. Perbedaan ini, jauh dari kebetulan, adalah kesempatan yang disengaja untuk memperhalus jiwa. Memilih seorang saudara berarti memilih cermin yang menolak hanya menampilkan apa yang mudah. Yang satu mungkin ekspresif, yang lain pendiam. Masing-masing memantulkan sisi luka bersama. Masing-masing pula menggugah pertumbuhan satu sama lain. Tujuannya bukanlah harmoni semu, melainkan pelebaran hati, penguatan kehendak, dan peluruhan garis-garis emosi lama. Seringkali, kemitraan saudara berasal dari zaman purba, ramuan penyembuh luka yang terbuka di kehidupan sebelumnya. Sang pengkhianat mungkin kembali sebagai adik yang rapuh, dan siklus saling percaya atau memaafkan menjadi mungkin. Semua ini bukanlah dendam. Ia adalah undangan, sebuah pintu terbuka bagi penyembuhan masuk. Ada saudara yang menjadi sahabat sejati, penjaga rahasia jiwa, dan pelindung satu sama lain. Tatkala bersua dengan mereka, terasa seolah waktu berhenti. Pengakuan yang melampaui kata, kenyamanan yang seakan telah ditakdirkan. Kawan-kawan ini membantu kita mengingat kebijaksanaan yang lama terlupa, terutama dalam kehidupan yang penuh tantangan.
Bagi yang lain, hubungan saudara ditandai diam, ketegangan, bahkan jarak. Ini pun pekerjaan suci. Ada kalanya pelajarannya tentang melepaskan, belajar membangun batas sehat, atau ikhlas menghadapi ekspektasi. Jarak dan ketidakharmonisan bisa memunculkan kemandirian spiritual dan penghargaan diri yang mendalam. Ketiadaan keakraban bisa sama kuatnya dengan kedekatan. Keduanya tertulis dalam kontrak kita sebagai pemicu pertumbuhan. Kadang, seorang saudara pergi lebih cepat, lewat kehilangan, perpecahan, atau tragedi. Kekosongan itu meninggalkan jejak dalam, namun juga melayani lengkung kebangkitan kita. Ada kalanya, sebuah jiwa memilih perwujudan singkat demi menyalakan transformasi dalam jalinan keluarga, lalu kembali dalam wujud lain, atau tetap menuntun dari balik tirai. Sejatinya, saudara tidak semata mereka yang berbagi darah. Saudara jiwa terdalam bisa menjelma sebagai sahabat, guru, atau bahkan lawan. Dan ketika mereka hadir, terasa ada percikan keakraban yang sulit dijelaskan. Jalinan itu membangkitkan anugerah tersembunyi atau menuntun kita menghadapi bayangan-bayangan terpendam. Pertemuan dengan saudara jiwa seringkali terasa seperti menyambung percakapan yang tak pernah sungguh berakhir. Bahkan urutan lahir pun adalah pilihan sadar. Jiwa yang hadir pertama boleh jadi mengincar pembelajaran tentang kepemimpinan atau pengasuhan. Anak tengah barangkali akan berkutat dengan kerinduan akan pengakuan atau seni menengahi. Yang termuda ditakdirkan untuk mewujudkan kebebasan, menantang status quo. Kembar pun hadir dengan jalan cermin, seimbang lembut, dan dipilih atas alasannya sendiri. Setiap posisi adalah pengaturan yang cermat bagi pengalaman yang paling dibutuhkan. Akhirnya, jika kita memandang dengan jernih, saudara bukanlah sosok acak dari masa lalu. Mereka adalah arketipe hidup, nada-nada unik dalam akor jiwa kita. Kehadiran ataupun ketiadaan mereka, kedekatan maupun jarak, semua terjalin dalam kisah besar pertumbuhan diri kita. Penyembuhan relasi ini bukan sekadar menyelesaikan dendam lama, melainkan sebuah penghormatan atas keberanian dua jiwa yang berulang kali sepakat menempuh perjalanan bersama dalam gelap dan cahaya. Bahkan bila rekonsiliasi tak terjadi di dunia ini, ia tetap mungkin terwujud di ranah-ranah yang lebih halus, melalui pelepasan, niat, dan alkimia pemaafan. Gagasan bahwa pasangan romantis telah dipilih jiwa sebelum kelahiran mungkin menentang kisah cinta versi dongeng, namun kekuatan yang jauh lebih dalam bekerja di balik permukaan ketertarikan. Ketika Anda tertarik tak tertahankan pada seseorang, jarang sekali itu sekadar kebetulan. Ada resonansi, dua frekuensi yang ditakdirkan bersua, diselaraskan oleh pengetahuan yang melampaui pikiran. Pertemuan-pertemuan ini diatur oleh hakikat luhur kita, dirancang untuk transformasi bersama. Tak jarang pasangan hadir dalam kehidupan kita untuk mengguncang, memantulkan, serta membantu menyembuhkan luka-luka tak terselesaikan. Yang seorang membawa gema penelantaran kita, yang lain membangkitkan persoalan kemandirian dan kuasa. Apa yang terasa sebagai ketidakseimbangan yang melelahkan, sejatinya adalah undangan jiwa untuk revolusi dan pemulihan. Tradisi spiritual mengenal istilah api kembar, ikatan mitis dua sisi dari satu jiwa, terpisah dan saling mencari keutuhan lintas kehidupan. Saat keduanya berjumpa, getarannya listrik, perasaan pulang mengalir kuat. Namun pertemuan ini, meski membahagiakan, seringkali menjadi kawah penyucian. Api kembar saling menggugah keraguan, kecemasan, dan masa lalu yang belum sembuh. Tujuannya bukanlah penyatuan abadi, tapi metamorfosis, pertumbuhan lewat api, transformasi melalui gesekan, dan terkadang pembelajaran lewat perpisahan. Kemudian ada belahan jiwa, roh-roh sejati yang koneksinya melampaui zaman. Hubungan seperti ini
Meski sangat intim, tidak selalu berwujud cinta asmara. Mereka bisa hadir sebagai sahabat, penuntun, atau keluarga. Ketika muncul dalam relasi romantik, ikatan belahan jiwa biasanya terasa harmonis, diperkuat tujuan bersama, dan meski tetap menguji kita, tantangan diubah menjadi wahana kasih sayang, empati, dan evolusi. Tetap perlu disadari bahwa tak semua percintaan adalah pertemuan kembali dengan belahan jiwa atau api kembar. Banyak relasi justru membawa nuansa karma yang lebih kasar, tidak mudah, bahkan tak selalu bertahan, namun syarat intensitas untuk membersihkan hutang dan siklus lama. Pasangan yang melukai Anda bisa jadi pernah menjadi pihak yang dilukai. Kini peran terbalik demi memaknai keseimbangan. Pola sakit yang berulang, kaitan yang terasa tak terhindarkan. Itulah tanda-tanda perjanjian yang dihadirkan bukan demi kenyamanan, tetapi demi penyembuhan tertinggi. Maka, ketika kita bersama menelusuri misteri-misteri ini, renungkanlah, siapa dalam hidup Anda yang terasa begitu purba? Luka atau sukacita apa yang telah Anda pilih berulang kali demi pertumbuhan jiwa? Anyaman relasi Anda bukanlah kebetulan. Ditenun dengan ketelitian dan kedalaman, setiap benang penuh makna. Jika wawasan ini bergetar dalam hati Anda atau membangkitkan rasa ingin tahu, aku mengundang Anda kini, bergabunglah dalam lingkaran kami. Bagikan kisah Anda di bawah ini. Jangan lupa berlangganan demi kebijaksanaan berikutnya. Dan bersama-sama, mari kita ingat kembali apa yang senantiasa diketahui roh kita. Kehadiran Anda di sini tak pernah sekadar kebetulan.